Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa kelas Design Thinking Innovation pada pertemuan kita, pertemuan keempat ya, minggu ini, di mana kita akan membahas tahap kedua dari proses design thinking, yaitu observe ya. Namun sebelumnya teman-teman, kita akan mereview dulu nih seperti biasa materi apa sih yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang tahap pertama dari proses design thinking, yaitu understand ya. Apa sih yang kita dapat dari tahap pertama understand itu ya? Kita dan seluruh tim dapat memahami secara mendalam tentang persoalan apa yang dihadapi oleh pelanggan ya. Untuk bisa memahami persoalan apa yang dihadapi pelanggan tadi atau manusia tadi ya, ada dua tools yang dapat membantu kita untuk bisa jauh lebih memahaminya ya. Pertama adalah tools problem statement dan kedua adalah tools jobs to be done ya, atau GTBD ya, jobs to be done. Oke. Nah, pada tools problem statement, informasi apa yang kita dapatkan ya ketika kita mencoba untuk memahami persoalan yang dihadapi pelanggan. Informasi apa yang kita dapat? Pertama, ya kita akan jauh lebih memahami ya kenapa ini menjadi masalah ya. Lalu siapa yang punya masalah? Apa masalahnya? Kapan sih sebenarnya masalah ini muncul gitu ya, dan di mana saja masalah ini muncul, dan bagaimana masalah ini saat ini diatasi gitu ya, solusinya seperti apa yang ada saat ini gitu ya. Nah, lalu dengan tools problem statement kita akan merumuskan ya apa saja yang akan kita rumuskan. Yang pertama, apa yang akan kita lakukan ya. Dan eh, tindakan tadi ya, langkah-langkah kita tadi kita lakukan itu untuk siapa, agar mereka apa gitu ya, dan apa namanya, dengan memperhitungkan apa saja gitu ya yang dapat memberikan atau menyelesaikan masalah si pelanggan tadi ya. Itu yang akan kita dapatkan dari tahap understand dengan menggunakan tools problem statement ya. Lalu tools kedua kita menggunakan jobs to be done atau GTBD ya. Di jobs to be done, informasi apa sih yang kita dapat ya? Kita akan mengetahui ya situasi sesungguhnya itu seperti apa ya. Lalu apa motivasi dan keinginan si pelanggan dalam perspektif kita, tentu saja teman-teman, dan apa namanya, dengan pemahaman awal yang kita punya ya. Perspektif tadi itu maksudnya dengan pemahaman awal yang kita punya ya. Lalu hasil yang diharapkan pelanggan itu seperti apa ya. Nah, tahap understand ini memang kita lakukan dengan menggali ya, menggali pemahaman yang kita punya atau pengetahuan yang kita punya ya. Nah, di tahap kedua, tahap observe ya, baru tahap di mana kita melakukan konfirmasi atau penggalian lebih jauh kepada si pelanggan ya. Makanya dinamakannya observe ya, memahami lebih jauh atau menggali lebih jauh, observe gitu ya. Nah, di observe ini teman-teman, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, semoga sudah terlihat ya slide-nya. Oke, fase kedua adalah observe ya, di pertemuan keempat. Observe ini teman-teman berbeda dengan tahap understand ya. Kalau tahap understand kita mencoba melakukan pemahaman
secara mandiri dengan perspektif yang kita punya, tim ya, dari seluruh tim tentu saja ya. Nah, di tahap observe ini lebih kepada penggalian untuk melihat dan merasakan secara langsung ya, mengkurasi atau mendapatkan kebenaran secara langsung dari perspektifnya pelanggan ya. Karena itu observe ini bisa dilakukan eh, dengan cara interview ya, kita bertanya kepada si pelanggan atau si customer tadi atau calon pelanggan atau calon pengguna ya, atau bisa jadi kita langsung melakukan pengamatan ya kepada si pengguna tadi gitu ya. Kita bisa melihat misalnya kalau yang jasa transportasi ojek misalnya, kita bisa em, mengamati bagaimana proses dia untuk mendapatkan jasa layanan tadi ya. Nah, jadi bisa dengan cara interview, bisa dengan cara observasi langsung, merasakan apa yang dirasakan atau mengikuti jalurnya si pelanggan tadi ya. Oke. Nah, pada tahap observe ini, teman-teman ada salah satu toolsnya ya, nanti sebenarnya akan ada dua tools yang dapat kita gunakan. Ya, tools yang pertama adalah empathy map ya, atau biasa disebut peta empati ya. Nah, layaknya peta ya, sebenarnya ini menjadi sebuah alat nantinya untuk kita ya menganalisis kelompok sasarannya kita tadi, si pelanggan tadi ya, biar kita bisa lebih jauh memahami apa sih perasaan, gimana perasaannya gitu ya, bagaimana cara berpikirnya atau pemikiran apa si pelanggan tadi ketika menghadapi masalah tadi, sebenarnya yang dipikirinnya tuh apa gitu ya, terus bagaimana sikapnya dia, apa yang akan dia lakukan gitu ya, sampai kepada nanti kita akan mendapati sebenarnya apa keinginannya dan apa kesulitan yang dia rasakan ya. Nah, tujuannya tentu saja dengan menggunakan empathy map pada proses observe ini, kita akan mendapatkan wawasan eh, pengguna ya, pengguna karena kita akan menggali secara langsung kepada si pelanggan tadi. Tadi caranya bisa dengan observasi atau kuesioner atau bertanya gitu ya, wawancara ya. Baiknya sih tidak dengan menggunakan kuesioner ya, tapi interview ya, sehingga kita bisa menangkap hal-hal yang tersirat ya. Mungkin kadang-kadang ada orang yang ngerasa itu nggak masalah, tapi dari mimik mukanya dia cemberut dan lain-lain. Nah, inilah tujuannya kita melakukan observasi untuk mengcapture atau menggali, menggambarkan seluruh hal yang berkaitan dengan perasaan, pemikiran, cara pandang, ya, kesulitan dan apa yang dilakukan oleh pelanggan tadi atau calon customer ya. Nah, eh, peta empati ini atau empati map ini sebenarnya untuk fase tadi ya, mengerti, mengamati dengan sudut pandang dan menguji. Menguji ini menguji apa? Menguji tahap understand yang sudah kita lakukan. Benar nggak apa yang kita pahami itu benar dirasakan oleh pelanggan? Benar nggak apa yang kita pahami, apa yang kita lihat tadi juga dilihat oleh pelanggan gitu ya? Nah, biasanya tahap empati map ini selain kita melakukan interview dengan pengguna, bisa juga untuk memperkaya pemahaman kita terhadap sebuah persoalan ya. Kita bisa melakukan interview kepada para ahli. Misalnya apa? Oh, kalau kita mau menyelesaikan problem tentang sulitnya orang untuk eh, apa ya, untuk memiliki atau ketika dia mau pindah pemeriksaan dari satu tempat, dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya gitu ya, misalnya orang sulit untuk melakukan pemeriksaan di tempat yang berbeda karena apa, ada medical record yang dia bisa diakses ya, terus kalau dia datang ke dokter satu ke dokter yang kedua misalnya,
padahal dia sudah pernah melakukan pemeriksaan di dokter satu gitu ya, dia harus mengulang cerita kembali ya, dan bahkan si dokter kedua ya nggak bisa mendapatkan gambaran secara utuh berkaitan dengan penanganan medik yang sudah didapatkan. Karena apa? Dia nggak punya medical recordnya, mulai dari keluhannya apa, gejalanya apa, misalnya tindakan apa yang dilakukan oleh dokter sebelumnya gitu ya. Padahal dalam sebuah tindakan kesehatan gitu ya, tindakan medis, penting untuk membaca riwayat, apa namanya, riwayat pemeriksaan sebelumnya atau medical record ya. Nah, untuk kan ini kompleks banget tuh masalahnya. Berarti kita nggak hanya bisa menggali informasinya ke pasien gitu ya, tapi juga bisa ke para ahli, mulai dari mungkin dokter, perawat, dan lain-lain ya. Ke pihak rumah sakit misalnya, dan lain-lain. Nah, apa yang ingin kita dapatkan dari proses empati map ini sebenarnya adalah tujuannya adalah kita ingin memahami ya pelanggan atau pengguna dengan lebih baik, teman-teman ya, agar kita tahu sebenarnya ya perasaannya seperti apa ya, dan kita ingin benar-benar bisa merasakan apa yang mereka rasakan sehingga kita bisa apa namanya, berempati dengan tindakan atau sebuah solusi yang akan menjawab nantinya gitu ya, karena kita juga ngerasain kesulitannya mereka gitu ya. Misalnya tadi ketika saya bilang sulit banget orang mau melakukan pemeriksaan dari satu tempat, satu layanan dokter atau pemeriksaan dokter ya ke dokter lainnya, misalnya karena kebutuhannya kita mau mencari alternatif opinion misalnya ya, kan sulit tuh karena medical recordnya nggak kita dapetin gitu ya. Nah, eh, kita bisa memahami ketika kita tahu prosesnya, tentu saja teman-teman ya. Kita tahu prosesnya. Nah, dari mana kita dapat tahu, bisa tahu prosesnya? Bisa jadi kita observasi, merasakan langsung gimana sih jadi pasien yang harus pindah-pindah pemeriksaan tadi gitu ya. Terus bisa dengan cara interview juga mungkin ke orang yang punya masalah tadi gitu ya, sehingga kita mendapatkan gambarannya, paham dan bisa merasakan apa yang menjadi penderitaan mereka ya. Nah, gimana caranya ya? Nah, ini teman-teman tadi ya pada tahap observe ya ada satu tools, nanti ada dua tools yang bisa kita gunakan. Tools yang pertama yang bisa kita gunakan pada tahap observe adalah empathy map. Nah, di sebelah kiri teman-teman ini di layar ini sebenarnya adalah tools empathy map ya. Eh, ada terdiri dari enam ya, enam kolom ya, di mana kolom pertama ya eh, ini berkaitan dengan ya, apa yang dilihat pelanggan. Lalu kolom kedua adalah hear, apa yang didengar pelanggan ya. Lalu ada think and feel, apa yang dipikirkan dan dirasakan pelanggan. Dan keempat adalah say and do, apa yang mereka katakan dan mereka lakukan gitu ya. Dan kelima dan enam ada pain dan gain ya. Nah, di sini sudah ada penjelasan ya bagaimana alat ini diterapkan ya teman-teman. Dalam peta empati atau empathy map ya, kita mengeksplorasi kebutuhan pelanggan ya. Kita mengeksplorasi kebutuhan pelanggan tadi dengan melakukan interview, dan interview ini untuk menggali ya, menggali enam hal ini ya. Misalnya kalau di empati map yang full nantinya setelah dijadikan satu ya teman-teman, nanti di atasnya akan ada nama nama si ininya ya, si pelanggannya ya. Oke. Nah, eh, yang pertama sih ya, ini apa yang dilihat pelanggan ya. Kalian bisa menggambarkan ya, pelanggan itu melihat tadi ya problem tadi seperti apa. Terus misalnya eh, apa namanya, bagaimana lingkungan lingkungan si pelanggan gitu ya, di mana
keberadaan pelanggan, terus apa yang dilihatnya. Nah, sebenarnya konteks apa yang dilihat pelanggan ini, teman-teman, disesuaikan dengan problemnya tentu saja ya. Nanti sebenarnya tidak bersifat baku ya. Berarti kalau si ini seperti apa lingkungannya, Anda harus apa namanya menjawab atau mendetailkan eh, secara jelas ya seperti apa lingkungannya ya. Nah, sebenarnya ini disesuaikan dengan problem yang akan diselesaikan. Misalnya tadi kalau kesulitan orang untuk melakukan pemeriksaan atau mendapatkan second opinion, pemeriksaan dengan 2 dokter atau lebih gitu ya. Nah, di sini Anda bisa menggali gitu ya, sebenarnya eh, bagaimana mereka melihat persoalan berkaitan dengan pemeriksaan untuk mendapatkan pemeriksaan dengan second opinion tadi. Bisa jadi misalnya ternyata nggak mudah gitu ya. Nanti nanti akan banyak jawaban yang didapat ya. Nah, cara mudahnya adalah teman-teman susun dulu pertanyaan-pertanyaan seputar see, seputar hear, seputar think and feel ya, seputar say and do, pain dan gain. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali tadi bagaimana atau bagaimana cara pandang si pelanggan tadi, apa yang dilihat pelanggan, ya, lalu di hear apa yang mereka dengar, siapa orang yang menjadi influence mereka dalam memutuskan misalnya dan lain-lain, think and feel, bagaimana mereka berpikir, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, say and do-nya apa yang mereka lakukan dan katakan, di pain and gain-nya apa yang kesulitan apa dan ekspektasi apa atau harapan apa yang akan mereka inginkan gitu ya. Misalnya contoh pertanyaannya nih ya, sebenarnya akan bisa Anda explore nantinya terkait apa disesuaikan dengan kasus yang akan digali. Misalnya tadi kesulitan untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter yang berbeda untuk mendapatkan second opinion misalnya. Pertama disinya gitu ya. Apa untuk terbuka kepada dokter, misalnya bahwa kita sudah melakukan pemeriksaan di dokter A, misalnya itu juga eh, enggak enggak apa namanya enggak umum dilakukan. Misalnya ada kekhawatiran lah ya, ada kekhawatiran nggak umum dilakukan biasanya nggak. Kita datang ke dokter, dok saya sudah periksa ke dokter A gitu, kata dokter A ini gitu ya, misalnya saya divonis sakit A misalnya gitu atau sakit B gitu ya. Nah biasanya itu nggak biasa dilakukan. Jadi pertama yang dilihat pelanggan mungkin dari apa namanya dia melihat bahwa mendapatkan pemeriksaan second opinion itu nggak mudah untuk dilakukan atau tidak terbiasa untuk dilakukan di Indonesia misalnya ya. Terus kedua apa misalnya eh, seberapa penting sih second opinion itu eh, apa namanya dibutuhkan oleh orang-orang yang punya kebutuhan untuk mendapatkan gitu ya suggest dari dokter misalnya. Jadi kamu bisa gali dengan pertanyaan seperti itu. Jadi kan nanti bisa dapat tuh. Oh ternyata dia akan melihat bahwa itu penting atau banyak dibutuhkan oleh orang banyak gitu ya dan lain-lain misalnya. Ya di here misalnya kamu bisa tanya. Nah bisa tanya ya ke mereka. Nah usahakan orang yang akan kita interview itu memang orang yang memiliki masalah tadi ya. Misalnya tadi, nah kalau Anda mau melakukan second opinion ke pemeriksaan ke dokter yang berbeda, siapa orang yang akan Anda tanya gitu. Misalnya ke dokter mana atau bagaimana caranya gitu ya, atau apa yang harus Anda siapkan ya. Siapa orang yang akan Anda ajak diskusi misalnya. Ini di hear-nya misalnya ya. Oh ternyata dia akan tanya dulu ke dokter atau ke keluarga yang punya dokter atau misalnya apa namanya ke teman, ke keluarga misalnya atau ke
ke kelompok-kelompok kecil yang punya masalah yang sama, misalnya gitu ya. Nah, berarti di here ini Anda bisa menggali sebenarnya siapa orang ya yang menjadi referensi mereka untuk menyelesaikan masalah atau dalam menghadapi persoalan tadi gitu ya. Nah, kalau di think and feel ini berkaitan dengan di think and feel ini berkaitan dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Misalnya, kamu bisa tanya, misalnya ya, waktu harus waktu Anda divonis, misalnya penyakit A gitu ya, dan Anda ingin apa namanya, eh, Anda ingin mendapatkan second opinion, apa yang Anda pikirkan waktu itu, gitu ya? Oh ternyata bisa jadi nanti jawabannya ya karena kayaknya nggak puas kalau hanya dapat satu apa namanya satu opini dokter misalnya ya. Atau misalnya mereka berpikir bahwa mungkin ada alternatif lain untuk bisa dilakukan ya. Oh, harus cari alternatif lain waktu itu. Atau misalnya perasaannya mereka, apa yang Anda rasakan ketika apa namanya harus berharap nggak cukup puas dengan pemeriksaan pertama atau ingin melakukan mendapatkan second opinion misalnya apa yang Anda rasakan ya tadi mungkin dia akan menjawab misalnya eh ya bingung gitu ya feelnya mungkin bingung harus kemana terus itu ke apa namanya eh, dokter yang tepat itu seperti apa untuk bisa mendapatkan kejelasan misalnya ya terus bingung juga gimana caranya untuk bisa mendapatkan apa namanya second opinion yang baik misalnya dan lain-lain ya. Nah ini tujuannya untuk menggali sebenarnya apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Dan di say and do ya kamu bisa menggali apa yang mereka lakukan dan apa mereka katakan ya. Di sini misalnya contoh bagaimana alat ini diterapkan misalnya ya kamu bisa tanya gitu waktu ingin melakukan atau mendapatkan second opinion gimana Anda caranya gitu ya oh misalnya pertama saya langsung cari ke rumah sakit misalnya ya terus ke rumah sakit saya tanya dokternya siap aja terus kalau misalnya mau periksa eh, apa yang gimana prosedurnya dan lain-lain misalnya ya. Nah, di say and do ini Anda menggali apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan ya. Bisa jadi teman-teman antara yang mereka katakan dan mereka lakukan itu berbeda ya. Misalnya contohnya eh yang dikatakan misalnya ya, saya pengen waktu saya melakukan pemeriksaan alternatif misalnya ya, saya eh, mm, tanya ke keluarga dulu misalnya ya. Eh, tapi waktu melakukan gitu ya, ternyata dia akan mencari misalnya berdasarkan eh, referensi atau berdasarkan masa usia praktek dokternya gitu ya. Jadi bukan bukan lantaran referensi keluarga yang dia putuskan untuk memilih alternatif ke dokter yang berbeda, tapi lebih kepada dokter mana yang memiliki jam terbang praktek lebih lama gitu ya, karena berharapnya eh, apa namanya, berharapnya bisa mendapatkan eh, penyelesaian yang lebih baik ya. Di pain dan gainnya seperti apa? Di painnya berarti kesulitan apa yang mereka hadapi dan eh, gainnya harapan apa yang mereka bisa dapatkan ya dari masalah yang mereka temui ya. Nah, ini ada beberapa kiat ya teman-teman dari para ahli ya.
Misalnya buat dasar untuk proporsi nilai ya, karena ini penting banget empathy map ini bisa Anda gunakan pada akhirnya untuk menciptakan value ya kepada pelanggan ya. Value kepada pelanggan itu apa maksudnya? Ketika kamu mau menciptakan sebuah produk yang benar-benar bisa berasa manfaatnya oleh pelanggan, itu value ya, nilai ya. Nilai yang dirasakan apa yang ditawarkan Anda kepada pelanggan. Biasanya dijawab dari apa? Dijawab dari pain dan gain ya. Ketika kita berhasil menggali apa sih yang sebenarnya menjadi kesulitannya si pelanggan atau penderitaannya pelanggan dan hal apa yang dibutuhkan pelanggan atau diinginkan pelanggan ya. Nah, ketika kita sudah melengkapi pain dan gain ini, kita bisa menciptakan value ya atau menciptakan nilai kepada pelanggan ya. Nah, menyimpul apa namanya empathy map ini juga menyimpulkan dari apa yang menjadi tugas pelanggan ya. Kita akhirnya menjadi tahu sebenarnya mereka tuh mau ngapain. Terus itu juga dengan cara membuat empathy map ya kita akan mendapatkan eh, dasar atau profil nantinya user persona kita itu akan seperti apa ya. Dan nanti ingat teman-teman, dokumentasikan temuan-temuan yang kita dapatkan dari interview maupun observasi ya dengan lebih akurat ya biar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih pasti bisa dibantu dengan foto misalnya ya video misalnya sehingga eh, kita akan nggak lupa dan lebih jelas untuk menangkap apa yang dirasakan pelanggan ya. Nah, nanti ini bisa Anda baca kiat dari para ahli ya. Lalu eh, pembelajaran utamanya bahwa empati ini adalah kemampuan untuk memahami orang lain, ya kehidupan mereka, situasi mereka, pekerjaan dan mereka, dan bagaimana kita memecahkan masalah dari sudut pandangnya si user tadi, ya. Membangun empati berarti bertemu dengan pengguna. Tadi ya, kita bisa observasi, bisa interview kepada user langsung, ya. Oke. Nah, tinjau pembelajaran yang akan dilakukan juga ya, tinjau dan pertanyakan asumsi dan dapatkan wawasan darinya ya. Jadi kita lihat lagi nanti informasi-informasi apa yang akan Anda dapatkan dari proses penggalian baik interview maupun observasi ya. Nanti ditinjau ulang mana sebenarnya wawasan yang sebenarnya akan kita gunakan atau butuhkan nantinya dalam menciptakan sebuah solusi ya atau penyelesaian di akhir nanti. Nah, ini empathy map-nya teman-teman ya. Yang sebelah kiri ini tools-nya ya, alat dari ketika kita akan melakukan tahap observasi, merasakan langsung, menangkap persoalan cara utuh dari pelanggan. Nah, di yang sebelah kanan ini sebenarnya penjelasan tadi ya, bagaimana atau informasi apa saja yang dapat kita gali ya dari mulai dari see, hear, thinking and feel, say and do, pain dan gain-nya ya. Ingat teman-teman ini hanya sebagai guidance ya, sebagai guidance ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa yang Anda bisa gali disesuaikan dengan konteks persoalan yang akan Anda coba selesaikan ya. Oke. Nah, setelah selesai dengan tools pertama pada tahap observe ya, kita bisa menggunakan tools kedua yaitu persona atau user profile ya. Kalau dengan menggunakan empathy map, kita bisa merasakan ya, mendapatkan informasi mulai dari bagaimana si customer tadi melihat persoalan dan melihat situasi atau penyelesaian yang sudah ada saat ini misalnya ya. Terus kita bisa mengetahui siapa sih orang-orang yang paling menjadi referensi mereka untuk menyelesaikan persoalan atau menghadapi persoalan tadi ya. Bagaimana cara pikirnya mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka katakan dan bagaimana apa yang mereka lakukan sampai dengan penderitaan apa dan harapan apa yang mereka harapkan dari
persoalan yang mereka hadapi. Nah, di persona user profile ini, informasi yang akan kita dapatkan lebih kepada mengenal profil atau gambaran secara penuh bagaimana sih user profilnya kita tadi atau profil pengguna kita gitu ya. Nah, profil pengguna ini teman-teman bisa dibuat sereal mungkin gitu ya, atau maksudnya sangat mendekati sosok yang sesungguhnya yang akan menggunakan produk kita ya. Manfaatnya ketika kita membuat persona atau user profile adalah kita akan semakin memahami dan kita akan semakin mudah mengidentifikasi dari sekian banyak orang mana sih yang benar-benar menjadi pengguna kita pada akhirnya ya. Kau bayangin aja misalnya kalau ngomongin apa namanya tadi medical check up gitu ya atau medical record, kebutuhan terhadap akses medical record karena orang harus mendapatkan second opinion atau pemeriksaan lanjutan ke tempat yang berbeda dan lain-lain ya. Berarti persona user profile kita itu yang seperti apa nantinya gitu ya. Oke. Nah, untuk menyusun persona atau user profile ya, ada tools-nya yang bisa kita gunakan. Ini tools-nya ya, persona user profile ya. Yang di mana terdapat beberapa kolom ya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan teman-teman ya, buatlah user profile yang mendekati ya tokoh atau karakter real utama dari pengguna Anda ya. Mulai bisa dituliskan nama personanya siapa, nama usernya ya, terus berapa usianya, jenis kelaminnya apa, mungkin pekerjaannya, latar belakang pendidikannya, dan lain-lain ya. Sedetail mungkin Anda bisa menjelaskan siapa sih besok pengguna Anda itu. Ya, tadi pengguna Anda adalah orang yang membutuhkan penyelesaian dari solusi yang akan Anda buat ya. Kalau sudah ditulis, masuk ke deskripsi personanya ya, deskripsikan mulai mungkin dari karakternya, pribadinya dan lain-lain ya. Lalu tahap kedua ada jobs to be done. Nah, tahap ketiga ada use cases atau application scenario ya. Tahap keempat problem dan pain, tahap kelima gain, tahap keenam mood board atau sketch-nya dan tahap kedelapan adalah trend ya. Nah, ini beberapa kolom yang akan ada yang harus Anda isi atau Anda dapat gunakan pada persona atau user profile ya. Nah, berikutnya ini contoh teman-teman ketika sudah terisi misalnya ya. Nah, ini saya buat nih. Misalnya cara gampang kita belajar dari profilnya tadi ya supaya inline dengan kasus sebelumnya ya. Orang yang membutuhkan jasa ojek misalnya. Oh, personanya siapa? Oh, Ibu Dewi, pekerja swasta usia 32 tahunan lah ya yang harus berangkat kerja tiap harinya gitu ya. Nah, deskripsikan personanya seperti apa. Oh, Bu Dewi itu orang yang suka tadi ya suka berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Pengennya simple ya, cepat, praktis dan suka kemudahan misalnya ya. Terus apa yang harus dia lakukan ya atau pekerjaan apa yang harus dia selesaikan. Misalnya, sebenarnya Bu Dewi ini pengen menggunakan jasa ojek yang mudah diorder, didapatkan, sehingga berharap bisa memudahkan saat harus berpergian. Nah, job to be done ini teman-teman bisa merujuk kepada proses pertama kita ya pada tahap understand ya kan ada tuh JTBD ya, GTBD ya, jobs to be done ya. Nah, kita bisa ambil dari sana ya. Nah, tahap ketiga apa? Use case-nya ya. Di sini describe all use cases in the context of the problem ya. Jelaskan secara rinci ya. Sebenarnya konteks masalahnya itu apa saja yang dihadapi oleh apa namanya? Dari setiap kasus yang ditemui atau masalah yang dihadapi ya. Oh ternyata ketika si Ibu Dewi ini mau menggunakan jasa ojek dulu gitu ya, kita kan lihat konteksnya sebelum ojek online ada ya. Oh dia datang tanya tetangga dulu ya, Pak De lihat ojek nggak misalnya gitu ya, atau dia nanya ke keluarga siapa misalnya ke ayahnya misalnya ya, Pak ada atau ibunya, Mah ada telepon ojek nggak atau Mah
Pak, ini di mana sih rumahnya gitu ya? Atau gimana lah dia tanya dulu ke keluarganya. Atau dia ya udahlah karena tahu harus mau berangkat ya dia ke pangkalan ojek aja. Nyari ojeknya dilihat ada enggak. Wah, kalau enggak ada dia nunggu ojeknya. Terus kalau ada dia langsung bilang, "Bang, ojek," gitu ya. Terus jelasin tujuannya mau ke Pasar Baru misalnya ya. Terus nanti si kalau bagus dia akan tanya, tahu kan bang tempatnya bang gitu ya. Ataupun kalau nggak tahu ya oke lah Pasar Baru. Terus nanti konfirmasi berapa bang harganya kira-kira. Terus si ojek ngomong harga nanti kita wah mahal banget bang kurangin udah segini ya bang mau ya gitu ya. Nanti terus nah di dalam perjalanan belum tentu juga berhasil. Ada kadang-kadang si tukang ojek nanya ya bantu cari tujuan lokasi si konsumen cari bantu tujuan lokasinya atau bantu ke tanya-tanya ke orang lain, Pak, Pasar Baru di mana, lewat mana gitu-gitu ya. Nah, kalau udah selesai baru mereka melakukan pembayaran. Nah, sebenarnya ada problem juga di pas pembayaran ya. Kadang-kadang misalnya uangnya nggak pas ya, kembaliannya dan lain-lain ya gitu. Atau di akhir setelah selesai si tukang ojek nih karena oh ternyata di luar prediksi dia gitu ya lokasinya. Maka dia bilang, "Dek, kurang tambahin harganya," gitu ya. Lalu di tahap keempat apa? Di tahap keempat problem dan pain-nya ya, problems atau pain-nya. Apa yang kesulitan apa yang mereka rasakan atau dihadapi oleh pelanggan dari jobs to be done yang mereka lakukan tadi ya. Oh ternyata dari prosesnya ini oh harus jalan ke pangkalan ojek, mereka nunggu, terus nggak ada kepastian dapat atau enggak, kalaupun dapat nggak jelas lokasi tujuannya bakal jelas atau enggak, terus harus negosiasi harga dan lain-lain ya. Nah, harapan kalau sudah di problem dan pain terus harapannya ya mereka tuh berharap bisa lebih cepat lah prosesnya, lebih mudah, nggak ribet, nggak harus jalan ya, terus lebih nyaman karena tadi ya, terus bisa kalau bisa nih, ini karena nunggu tadi ya karena nunggu ini kan proses iterasi berikutnya ya. Oh, butuh mereka memantau waktu tibanya, jarak lokasi, ngitung biaya dan lain-lain. Ini setelah kita dapatkan dari proses iterasi ya. Nah, di tahap kelima kita bisa gambarkan bantu sketsakan si customer itu secara visual ya, bisa suguhkan foto, gambar dan lain-lain. Ini misalnya Ibu Dewi tadi ini gambarnya contohnya misalnya dia PNS atau pegawai swasta yang mau kerja lah ya. Nah, di ke-8 baru kita masukkan tren. Tren ini berisi dengan apa sih kondisi di masa depan ya. Karena kita harus menangkap ya situasi di masa depan sehingga solusi yang akan kita ciptakan itu tetap bisa digunakan secara terus-menerus atau sesuai dengan zaman lah ya gitu ya. Nah, trennya seperti apa? Oh, trennya bahwa internet akan menjadi akses informasi tercepat dan memudahkan manusia misalnya ya. Oke. Nah, tadi ya apa yang dapat kita lakukan dengan alat ini buat karakter fiksinya ya yang merupakan calon pengguna atau pelanggan solusi ya. Tapi karakter tadi mendekati ya user real yang akan atau membutuhkan penyelesaian yang akan kita buat tadi ya. Lalu buat gambaran pengguna dan dibagikan oleh semua orang di tim sehingga semua orang paham siapa usernya kita tadi ya. Lalu visualisasikan tujuan, keinginan dan kebutuhan pengguna ya. Ada pengguna biasa, ada pelanggan ya. Sehingga kita tahu nantinya oh kalau untuk pengguna biasa desain yang akan kita ciptakan itu seperti apa. Terus ya kalau untuk pelanggan itu seperti apa ya. Sampai pada pemahaman yang konsisten tentang kelompok sasaran sehingga kita seluruhnya paham anggota tim ya solusi atau penyelesaian apa yang akan kita buat ya atau apa yang akan kita lakukan untuk menciptakan sebuah solusi tadi ya. Dokumentasikan cerita dan gambar yang dialami oleh pengguna atau pelanggan biasa tadi ya pada prosesnya sehingga kita nggak lupa nih. Terus kita bisa menangkap secara penuh ya, terutama pada faktor atau pada hal-hal yang berkaitan dengan pain dan gain karena pain dan gain akan membantu kita menciptakan value atau nilai yang akan kita tawarkan kepada pelanggan ya.
Oke, ini teman-teman bisa baca secara lebih jauh ya berkaitan dengan persona dan bagaimana alat ini diterapkan ya. Mudah-mudahan itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan singkat, pertemuan keempat hari ini. Dan ingat teman-teman, pada proses design thinking kedua, observe, saatnya kita melakukan validasi gitu ya, atau penggalian secara lebih real kepada pelanggan. Bisa dengan interview, ya bisa dengan melihat langsung atau mengamati langsung ya. Ada dua, kesimpulannya tadi ya, ada dua alat yang bisa kita gunakan pada tahap observe ya. Pertama adalah empathy map dan kedua adalah user persona ya. Pada empathy map, informasi apa yang akan kita dapatkan, kita akan bisa menangkap mulai dari apa yang dilihat pelanggan sampai kepada pain dan gain-nya pelanggan terhadap persoalan itu ya. Lalu pada alat kedua yaitu user persona, kita bisa memunculkan bahkan bisa mengidentifikasi siapa sih pengguna kita besok gitu ya. Bahkan kita bisa kalau kita melihat ada 100 orang gitu ya, kita bisa tahu, oh itu wujud pengguna kita ya, karena kita bisa mendeskripsikan ke orangnya, karakternya, apa yang mereka harus selesaikan gitu ya, dan bagaimana apa namanya mereka selama ini menyelesaikan persoalan sampai ke tren ke depannya itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja penjelasan pada pertemuan kelima ini. Sukses selalu untuk Anda, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan dengan memahami metode design thinking, kita dapat menyelesaikan sebuah persoalan yang kompleks ya, wicked, dan menciptakan sebuah solusi yang benar-benar bisa membantu pelanggan dan bisa digunakan oleh pelanggan ya. Dan kalau kita berbicara tentang bisnis digital, tentu kita berharap solusi yang akan kita ciptakan itu nanti dalam bentuk produk digital, ya, bukan dalam bentuk produk fisik konvensional atau dalam bentuk berupa wujud barang, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.